Shalom, masuk dalam pelajaran bab 55 dari buku Kerinduan Segala Zaman berjudul Bukan yang tampak secara lahiriah. Mengulas tanggapan Yesus terhadap pertanyaan orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah akan datang. Bab ini menjelaskan perbedaan mendasar antara kerajaan duniawi yang penuh keagungan fisik dengan kerajaan Allah yang bersifat rohani dan bekerja secara tersembunyi di dalam hati manusia. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dari bab ini. Poin yang pertama, ekspektasi duniawi orang Farisi. Orang Farisi terus-menerus menuntut agar Yesus menunjukkan tanda-tanda lahiriah tentang penobatannya sebagai raja. Mereka membayangkan kerajaan Mesias datang dengan kemegahan militer, tahta yang megah, pembebasan dari penjajahan Romawi, serta peninggian bangsa Yahudi di atas bangsa-bangsa yang lain. Ketika mereka bertanya, kapan kerajaan Allah itu akan datang? Yesus menjawab dengan mematahkan seluruh konsep duniawi mereka. Kerajaan Allah datang bukan dengan tanda-tanda lahiriah. Juga, orang tidak dapat berkata, "Lihat, ia ada di sini," atau "ia ada di sana." Sebab sesungguhnya, kerajaan Allah ada di dalam antara kamu. Poin yang kedua, hakikat kerajaan Allah, pekerjaan di dalam hati. Ellen G. White menekankan bahwa kerajaan Allah yang didirikan Kristus pada kedatangannya, yang pertama, bukanlah kerajaan politik atau kekuasaan fisik, melainkan kerajaan kasih karunia, Kingdom of Grace. Bekerja secara tersembunyi. Kerajaan Allah tidak didirikan melalui pawai, kemewahan, atau kekuatan senjata, melainkan melalui pengaruh Roh Kudus yang tidak kelihatan, namun mengubah tabiat manusia dari dalam. Prinsip kerendahan hati. Kuasa kerajaan Allah dinyatakan melalui kebenaran, keimanan, kasih, dan penyangkalan diri. Hal-hal yang tidak menarik perhatian mata duniawi yang mencari kemewahan. Poin yang ketiga, peringatan tentang hari-hari akhir dan kedatangan kedua. Setelah menjawab orang Farisi, Yesus berpaling kepada muridnya untuk berbicara mengenai kedatangannya yang kedua kali dalam kemuliaan, Kingdom of Glory. Jika kedatangannya yang pertama tanpa megah lahiriah, kedatangannya yang kedua kelak akan terlihat secara dahsyat oleh seluruh bumi, seperti kilat yang menyambar dari timur ke barat. Yesus menggambarkan kondisi masyarakat menjelang kedatangannya yang mirip dengan zaman Nuh dan zaman Lot. Poin yang keempat, kelalaian dan kesenangan duniawi. Manusia sibuk dengan urusan makan, minum, kawin, dan berdagang hingga mereka mengabaikan keselamatan jiwa dan amaran Allah. Kebutaan rohani. Mereka dikejutkan oleh kebinasaan karena terlalu terikat pada hal-hal fana dan mengabaikan pembentukan tabiat yang sesuai dengan hukum Allah. Pelajaran dari istri Lot. Yesus memberikan peringatan singkat namun tegas. Ingatlah akan istri Lot. Istri Lot binasa bukan karena ia berada di dalam kota Sodom saat api turun, melainkan karena hatinya masih terikat pada harta dan kehidupan Sodom saat ia melarikan diri. Ellen G. White mengingatkan bahwa mereka yang mencoba mempertahankan kehidupan duniawi demi kenyamanan lahiriah, pada akhirnya akan kehilangan kehidupan kekal. Inti pesan pada bab ini. Bab ini mengajarkan bahwa kehadiran Allah
dan kebenaran kerajaan-Nya tidak diukur dari kemegahan lahiriah, popularitas, atau pengaruh politik, melainkan dari transformasi batiniah oleh Roh Kudus. Ellen G. White mengingatkan, umat percaya untuk tidak tertipu oleh fokus duniawi, melainkan membiarkan Kristus bertahta di dalam hati mereka hari ini agar siap menghadapi kedatangannya yang kedua kali kelak. Tuhan memberkati.